Al-hadisul awal. Insyaallah ini hadis yang sangat mulia sekali. Al-hadisul awal, hadis yang pertama, an amiril mu'minin, dari Amirul Mukminin, pemimpinnya orang-orang yang beriman. Karena beliaulah orang yang pertama kali mendapatkan gelar Amirul Mukminin. Sebelumnya tidak ada orang yang mendapatkan gelar ini, Amirul Mukminin. Sebelumnya adalah Khalifatu Rasulullah. Setelah Khalifatu Rasulullah Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq wafat, maka muncullah khalifah keduanya, Khalifati Rasulullah. Khalifati Rasulullah. Repot kan? Khalifati Rasulullah. Ya, pemimpinnya orang-orang yang beriman. Hadis ini luar biasa. Diriwayatkan tidak kurang dari 700 orang perawi. Ya. 700 orang perawi meriwayatkan hadis ini. Bahkan hadis ini adalah hadis yang disebut-sebut merupakan sepertiga daripada agama ini. Hadis ini disebut-sebut sebagai hadis yang berisi sepertiga ajaran agama ini. Bahkan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, dia sampaikan, hadal hadis sulusul ilmi. Hadis ini adalah sepertiga ilmu, kata Imam Asy-Syafi'i. Wa yadkhulu fi sab'ina baban minal fiqh. Bahkan hadis ini masuk ke dalam 70 bab dalam ilmu fikih. 70 bab dalam ilmu fikih. Masya Allah, tabarakallah. Ya, sangat penting sekali hadis ini. Baik. An Amirul Mukminin Abi Hafs, ini adalah kunyahnya sang Amirul Mukminin Abu Hafs. Abu secara bahasa artinya bapak, Hafs singa. Abi Hafsin, bapaknya singa. Singa di tengah hutan itu seperti adalah raja rimba. Kekuatannya, fisiknya, kebijaksanaannya, ketegasannya seperti seekor singa. Kekuatannya seperti seekor singa. Abi Hafs, bapaknya si singa, bukan berarti anaknya singa, bukan ya. Ini kinayah atau majas isti'arah. Saking apa? Saking beliau ini kalau di sebuah hutan itu beliau ini singanya. Siapa yang berani sama singa? Ya. Kecuali tikus. Itu di dunia dongeng ya. Tapi pada kenyataannya singa merajai hutan rimba. Nah ini gelar beliau Abi Hafs. Siapakah beliau? Beliau adalah Umar bin Al-Khattab. Ya, Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Amirul Mukminin, khalifah kedua, pengganti daripada Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sami'tu, aku telah mendengar. Berarti langsung beliau dengar dari Rasulullah. Sangat kuat sekali. Yaqulu, beliau bersabda, innamal a'malu binniyat. Masyaallah. Innamal a'mal. Innama, hanya saja. Kalau Mu'alim Syafi'i Hadami bilang innama, hanya sanya. Kan ada bahwasanya. Nah, ini innama hanya sanya. Kan ada bahwasanya. Innama hanya sanya. Itu logatnya Mu'alim Syafi'i Hadami. Kenapa? Karena innama ini menunjukkan pada al-hasr, pembatasan. Innama ini menunjukkan pada pembatasan. Artinya di luar konteks yang sedang dibicarakan tidak akan bisa masuk. Innamal a'malu. Berarti kita artikan sesungguhnya setiap amal perbuatan itu binniyati, hanya tergantung kepada niatnya. Perbuatan itu bisa dianggap suatu ibadah
bisa dianggap suatu kebiasaan hanya tergantung pada niat. Makanya menggunakan inama. Inama ini pembatasan. Berarti amal apapun, terutama ibadah, yang tidak diniatkan tidak bisa dianggap ibadah. Kenapa? Ada inama di sini. Innamal a'malu binniyat. Walaupun memang pada faktanya ada pula amal ibadah yang tidak memerlukan niat. Ya. Niat di sini maksudnya apa? Niat yang disengaja dalam hati. Tapi kalau maksud tentu orang bermaksud. Contoh apa? Contohnya orang sedekah sunnah. Perlu niat nggak? Nggak perlu. Maksudnya nawaitu sedekah sunnah nggak perlu. Walaupun dia nggak niat sah. Tapi kalau dia niat lebih baik lagi. Adzan. Orang adzan perlu niat nggak? Orang adzan perlu niat nggak? Nggak perlu kan? Sah nggak adzannya? Ah, ini bicara sah dan nggak sah. Bukan perlu atau nggak perlu. Ini bicara sah atau tidak? Sah. Kalau adzan tanpa niat, sah. Kalau mandi wajib? Wudu tidak. Wajib niat atau tidak? Wajib. Wudu? Wajib. Sholat? Wajib. Puasa? Wajib. Adzan? Tidak. Ah, berarti bukan nggak butuh niat, tetapi sah walaupun tidak niat. Ada beberapa perbuatan. Contoh yang lain agak. Yumitul adza, menyingkirkan duri di tengah jalan. Perlu niat nggak? Tidak. Sebenarnya perlu. Sah nggak tanpa niat? Sah. Sah. Beda kan? Nah, kalau kita niatkan, ya Allah, saya niat menyingkirkan duri ini supaya tidak menyakiti orang lain. Bagus nggak? Bagus. Bagus. Walaupun tanpa niat sah. Karena yang kita bicarakan itu tentang sah dan tidak sah. Tapi kalau diniatkan tentu lebih baik. Kenapa? Niatul mu'min khairun min amali. Niat seorang mukmin lebih baik dari perbuatannya. Niat tanpa perbuatan tetap berpahala. Perbuatan tanpa niat tidak berpahala. Karena perbuatan itu harus diniatkan, tapi niat nggak mesti dilakukan. Iya, ada orang yang hanya niat, tapi dengan qadarullah dia tidak bisa mewujudkan perbuatannya, tetap dapat pahala niat. Tuh, itu maksudnya. Kebaikannya tetap. Ini saudara. Baik. Lihat dulu syarahnya di bawah. Atau kita habiskan dulu ya. Kita habiskan dulu, nanti baru ke bawah. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan hanya saja setiap orang itu manawa, tergantung apa yang dia niatkan. Untuk setiap orang manawa, tergantung dengan apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi, maka barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu, maka hijrahnya ilallahi wa rasulih, kepada Allah dan Rasulnya. Lihat syarahnya. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat, ay la tuhsabul a'malu, tidak dihitung amal perbuatan, tidak dianggap amal perbuatan, asyar'iyyatu, amal-amal syar'iyah, amal-amal yang di dalamnya terkandung hukum syariat, illa bin niyati, kecuali disertai niat. Waftatahal musannifu, dan telah membuka sang pengarang kitab Arba'in ini, Arba'inahu, kitab Arba'innya, bihadzal hadisi, dengan hadis ini, iqtidaan bis salafi, karena mengikuti atau meneladani ulama salaf. Fa innahum, maka sesungguhnya ulama salaf, kanu yastahibbuna, mereka sangat menyukai, iftitaha musannafatihim, membuka kitab-kitab karangan mereka, bihi, dengan hadis ini. Hampir rata-rata ulama memulai kitab karangan mereka dengan hadis ini. Wa tanbihan lit-thalibi, nah ini yang penting buat kita. Wa tanbihan, dan sebagai peringatan, lit-thalibi, untuk para penuntut ilmu, penuntut hadis, ala husnin niyati, untuk memperbaiki niat. Awas.
Apa tujuan antum datang kemari? Apa tujuan antum belajar ilmu? Apa niat antum mempelajari hadis? Kalau niatnya hanya untuk membodoh-bodohi orang yang bodoh, kalau hanya untuk berdebat dengan orang-orang yang pintar, ya, kalau hanya untuk mendapatkan kemaslahatan dunia, maka kita sedang berjalan fi sabilis syaitan. Ada di jalannya setan. Sok, kembalikan niatnya masing-masing. Wahtimamihi, dan wa ala husni ihtimamihi, dan untuk membaguskan kepentingannya, ihtimam, kepentingannya, ketertarikannya, bidzalika, terhadap hal itu, wa'tinaihi, dan keperluannya, bihi, terhadap perkara tersebut. Masya Allah. Perkara di sini maksudnya adalah hadis, hadal hadis. Jadi dituntut kita memperhatikan betul-betul, peduli betul-betul, memeriksa betul-betul hadis ini dengan seksama. Jangan sampai salah niat gitu maksudnya. Ya, bab apa aja awalnya niat. Ya, seakan-akan ini Imam Nawawi mau ngingetin kita gitu. Ente ini belajar kitab hadis mau apa niatnya? Apa niat ente? Cuma buat dipakai buat ngedebat lawan, pakai buat supaya pinter ngomong, supaya kuat hujahnya. Ayo niatnya benerin di situ. Karena itu yang bakal awal catat nanti. Bagaimana Pak? Ya, Allah kulihat. Wali annahu, dan karena bahwasanya hadis tersebut min ajalli a'malil qulub. Ya, sebagian daripada amal-amalan hati yang paling agung. Ajalli, yang paling agung, a'malil qulub, amal-amal hati. Sebagian daripada amalan hati yang paling agung, niat. Wa ta'ati al-muta'alliqati biha wa 'alaiha. Wa ta'ati, dan ketaatan, al-muta'alliqati, yang berhubungan, yang berkaitan, biha, terhadap amal perbuatan hati, wa 'alaiha, dan atas amal perbuatan hati tersebut. Bukan begitu maksudnya. Wa 'alaiha madaruha, gitu ya. Wa 'alaiha madaruha, dan atas ketaatan tersebut, madaruha, pembahasan yang terpentingnya. Ya gitu. Madaruha, dan pembahasan paling penting, wa huwa, dan madar di situ adalah qaidatuha, qaidahnya, tuntunannya. Jadi bahwasanya hadis ini berisi tentang betapa agungnya amalan hati, ketaatan yang berhubungan dengannya, dan apa yang ada padanya adalah merupakan pembahasan paling inti, pembahasan paling penting. Wa huwa qaidatuha, bahkan qaidahnya, hal paling pentingnya, penuntun utamanya adalah hadis ini. Masya Allah. Wajar kalau Imam Asy-Syafi'i mengatakan bahwa ini adalah merupakan sepertiga ilmu. Wa innama likulli imri'in, ai insanin, imri'in di sini maknanya insanin, manusia. Manawa, ai jazaa'u manawahu fi amalihi min khairin wa syarrin. Yakni yang dimaksudkan manawa di sini adalah jazaa'u, balasan, manawahu, apa yang diniatkannya, fi amalihi, pada perbuatannya, min khairin wa syarrin, baik perbuatan baik maupun buruk. Baik buruknya tergantung kepada niat. Faman kanat hijratuhu ilallahi fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Ai faman kanat niyatuhu. Oh. Hijrah itu maknanya niat. Maka barang siapa niatnya fil hijrati, di dalam hijrah, at-taqarrubu ilallahi ta'ala, adalah ibadah taqarrub, ya, kepada Allah Ta'ala, wal imtisalu li rasulihi, dan mematuhi rasulnya, fa hijratuhu ila ta'atillahi, maka hijrahnya adalah untuk taat kepada Allah, wa imtisalu rasulihi, dan taat kepada utusan Allah, makbulatun, diterima, indahuma, di sisi Allah dan Rasul, wa yusabu 'alaiha, dan ia memperoleh pahala dikarenakan niatnya tersebut.
Jadi kalau ada orang hijrah pindah dari keburukan kepada kebaikan, dari yang tadinya nggak ibadah jadi ahli ibadah, yang tadinya nggak mau ngaji jadi ngaji, kalau niatnya karena Allah, maka Allah dan Rasulnya menerima perbuatannya itu dan berpahala bagi dirinya. Kalau tujuannya Allah dan Rasulullah, kalau tujuannya Allah dan Rasulullah. Nah,